Selamat siang, anak-anak. Siap. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Baik ya. Jadi walaupun sudah siang tapi tetap semangat. Ya. Sudah istirahat tadi? Belum ya? Sudah ya. Jadi yang penting sudah istirahat, bawa beli cemilan biar nanti tetap fit di siang hari ini. Oke. Kita awali dulu dengan panganjali. Pada sana. Panganjali. Om Swastiastu. Oke, Pak mau ngecek nih kehadiran kalian ini dulu. Kelas 11 ya. Hari ini siapa yang nggak masuk? Aurel izin Pak. Aurel izin sama Maheswara. Aurel ini absen 6 sama Maheswara absen 29. Oke. Hanya 2 orang saja yang tidak masuk ya. Sama? Randy. Oke. Dari diskusi. Sudah. Sama Alpian. Jadi ini ada yang sakit. Jadi cuaca hari ini tidak bagus, jadi jaga kesehatan supaya nanti tidak ikut drop seperti temannya ya. Oke. Sebelum pembelajaran dimulai kita berdoa dulu. Siapa yang berdoa? Mungkin ketua kelas silakan bikin doanya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa. Pada sana. Oke, yang mesti karena Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, silakan kembali duduk nak. Jadi takon Jani ya. Ya. Bisa ya dilihat dari belakang? Jan, ini Saya. mana? Oke. Ini tentang Upanishad. Jadi, Pak, kenapa sih saya SMK Pariwisata belajar tentang Upanishad, itu tentang Weda, saya terapkannya di mana di masyarakat. Jadi, kalau kita bicara tentang pembelajaran yang ada di sekolah, itu sudah terintegrasi dengan apa yang nanti kalian lakukan di masyarakat. Tidak terlepas juga dengan pembelajaran keagamaan. Jadi, kalian di masyarakat tidak akan terlepas dari namanya kegiatan keagamaan. Kalau kita bicara tentang Upanishad, memang tidak ada penerapan secara khusus di masyarakat, tetapi kita akan membahas bagaimana sih sebenarnya Weda itu. Kalau kita hanya di masyarakat, mungkin penerapan keagamaan yang banyak terjadi di masyarakat. Kadang-kadang orang tua atau nanti masyarakat di sekitar kalian tidak ada menjelaskan tentang Weda, dan mereka sudah menerapkan tentang ajaran Weda. Maka sebagai generasi Hindu, kalian harus memahami tentang Weda itu walaupun sudah penerapannya. Ini sebenarnya di Bali penerapannya yang memang sangat luar biasa, tetapi inti sehari di dalam penerapan ajaran agama itu kadang-kadang banyak yang tidak mengetahui. Kenapa? Di Bali memang terkenal bahasanya pangsing mulok itu. Ini apa sih sebenarnya maknanya? Nak mulok itu jalani saja gitu. Tapi kalian sebagai orang-orang yang dianggap sebagai berpendidikan harus memahami sedikitlah tentang ini. Dan nanti penerapannya juga akan kalian sudah lakukan, cuma teorinya yang akan Pak bahas lebih detail di sini ya. Di Upanishad sudah, tadi doa juga sudah kita lewati. Nah, apa sih yang akan kita pelajari hari ini? Jadi Pak inginkan kalian memiliki sebuah kemampuan, dan tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah peserta didik mampu untuk menjelaskan pengertian Upanishad. Ya, jadi yang kedua peserta didik mampu mengidentifikasi pokok-pokok ajaran Upanishad. Dan yang terakhir adalah peserta didik mampu menemukan ajaran ketuhanan dalam Upanishad. Itu ajaran ketuhanan itu seperti apa nanti kita bahas ya. Pak sekarang mengarahkan kalian pola pikirnya untuk apa sih Upanishad ya. Ini namanya pematik. Kalau kalian di Boga, kalau pematik itu adalah biasanya ya korek untuk memacu apinya muncul. Ini pematik juga begitu. Jadi mengarahkan kalian untuk mengarah untuk materi apa sih yang akan kita bahas hari ini.
Ini pun pertanyaan yang sangat mudah. Nah, seharusnya bisa kalian jawab. Agama Hindu menganut keyakinan terhadap adanya satu Tuhan. Kepercayaan ini terhadap satu Tuhan disebut dengan, ada yang tahu? Kepercayaan satu Tuhan disebut apa? Kepercayaan terhadap satu Tuhan? Ya, monoteisme. Ya, jawabannya adalah monoteisme. Ada namanya politeisme, ada animisme, dinamisme. Masih ingat ya itu. Kalau kepercayaan kita dari nenek moyang dulu sebelum adanya Weda masuk, sebelum adanya agama Hindu masuk ke Bali, ke Indonesia khusus umumnya, itu kepercayaannya adalah animisme sama dinamisme. Oh, sampai ceng. Nah, Pak sedikit pemaparan tentang materi. Nanti di materi ini Pak minta satu atau dua yang bertanya. Nanti silakan kalian bertanya tentang materi itu. Kita belajar dulu tentang pengertian Upanishad. Kata Upanishad berasal secara etimologi berasal dari kata upa, ni, dan sad. Upa itu dekat, ni itu di bawah, sad itu adalah duduk. Jadi Upanishad artinya siswa yang duduk di bawah naungan acarya atau guru. Nah, ini seperti ini. Jadi pendidikan sebelum Masehi, sebelum adanya dunia modern, ada namanya sekolah. Nah, ini sekolahnya seperti ini dulu. Nah. Ini zaman Weda pun ada sekolah. Jadi sekolah itu ternyata masih berlangsung sampai saat ini. Jadi tidak bisa, kalau kita bicara tentang Weda, tidak bisa Weda itu ada dan dipelajari sendiri tanpa ada bantuan dari bimbingan dari guru. Itu agak susah Wedanya. Begitu juga ada pembelajaran-pembelajaran sampai modern saat ini. Jadi siswa itu tidak bisa belajar sendiri tanpa ada bimbingan dari guru. Nah, ini Pak berikan penjelasan sedikit tentang kata Upanishad adalah kita Upanishad itu bagian dari bagian akhir dari Caturveda Samhita. Jadi Weda itu ada bagian mantra, ada bagian Brahmana, dan terakhirlah bagian Upanishad. Weda kita tidak bisa kalian langsung baca dan memahami, nggak bisa. Kemudian ada diturunkan ada namanya Brahmana. Brahmana ini zamannya kegiatan upacara keagamaan. Setelah upacara keagamaan ada namanya Upanishad. Di Upanishad ini adalah Weda itu dibahas lagi lebih mendalam. Apa sih sebenarnya Weda itu? Rahasia-rahasia apa sih yang ingin disampaikan oleh beliau kepada umatnya sampai muncullah namanya Weda. Jadi dibahas ini ternyata banyak sekali. Nah, sekarang kalian bentuk kelompok dulu. Silakan berhadapan. Nanti Pak ada LKPD nanti yang harus kalian kerjakan. Silakan bentuk kelompok berhadapan dulu. Kelompok dari 4 atau 5 orang. Pembahasannya sebelum masuk ke lanjut, materi singkat yang Pak berikan, mungkin ada yang mau bertanya, ada yang mau menanyal. Oke, silakan. Siapa namanya, Nak? Sela, silakan. Ya, silakan nanti Pak berikan penilaiannya. Apa yang melatari sampai munculnya kitab Upanishad? Padahal Weda sudah ada ya, tapi kok ada muncul lagi kitab Upanishad? Ada lagi yang bertanya? Info mancing. Siapa namanya? Ganggu. Gita. Ya, silakan Gita. Ya, kenapa di Weda itu ada Brahman, kemudian di Bali malah beliau disebutkan dengan Ida Sang Widiwasa. Ya, ada yang mau menanggapi? Nanti pertanyaan inilah yang akan ingin Pak berikan di LKPD. Inilah yang akan muncul sehingga nanti kalian memahami. Inilah materi diskusi nanti Pak akan berikan. Nanti lihat di LKPD-nya. Nanti setelah itu baru Pak jawab 2 pertanyaan teman kalian. Ya. Nanti sudah bentuk kelompok, kita ice breaking dulu. Nanti Pak harapkan kalian ikut ice breaking ini ya. Oke? Ice breaking. Nah, lihat ke depan. Tukang apa yang karyanya justru diinjak-injak? Bukannya masalah kalau kita berkarya kan dihargai, enak lah. Malah diinjak-injak. Apa? Keset lagi. Keramik. Sepatu.
Ya, sandal. Bagus ya. Jadi kalau keramik kemungkinan bisa di atas ya. Keramik tembok ya di atas mungkin ya. Karpet di bawah, kemudian ada sepatu. Sepatu nggak mungkin dipakai di kepala. Ya, benar. Kalian jawabannya benar. Jadi yang dipakai di bawah, pasti dinya. Ya. Oke, cukup ya. Ini Pak sebut nanti kelompok 1, itu kelompok 2, ini kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Ya. Waktunya sudah selesai. Jadi siapa yang sudah siap kelompoknya, silakan. Kelompok saya. Ya, kelompok 2, ayo silakan ke depan. Niko nih. Nanti siapkan pertanyaan, nanti ada 2 pertanyaan ya. Batasi pertanyaan cuma 2 saja. Nanti ajukan ke teman-temannya siapa yang mau bertanya. Waktunya dipersilahkan. Yang lain silahkan mendengarkan apa yang sudah dijabarkan oleh teman-teman dari kelompok 2. Silakan waktu dipersilahkan. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikada Ayu Kelar Putri. Nama saya Igusti Ayu Putra Damayanti. Nama saya Kade Andika Putra. Jadi, kami di sini akan mempresentasikan tentang materi Upanishad yang akan dibacakan oleh teman saya. Apa yang kalian ketahui tentang Upanishad? Kata Upanishad secara etimologis berasal dari kata upa, artinya dekat, ni artinya di bawah, dan sat artinya duduk. Untuk itu, Upanishad berarti sekelompok sisya, peserta didik, duduk di dekat acarya atau pendidik atau guru. Oke, sudah. Kalau sudah 2 pertanyaan, silakan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami tutup dengan Paramasanti. Om Santi. Oke, kasih plus nak. Lanjut. Sangat luar biasa presentasi dari kelompok 2. Kelompok berikutnya siapa presentasi? Oke, kelompok 3 ya. Oke, Pak lanjutkan dengan tes sumatif. Buka WA grupnya nak. Oke, silahkan dibuka. Langsung jawab nak pertanyaannya. Silahkan dibuka WA grupnya. Jawab, nanti akan kelihatan siapa yang duluan menjawab. Skornya akan langsung kelihatan di situ. Harapan Pak nilainya 80 atau 90. Jadi secara garis besar pembelajaran kali ini dengan nilai yang lumayan bagus, ya 80 ke atas walaupun ada yang 60. Ya, nanti kita perbaiki di pertemuan yang berikutnya. Oke. Kita masuk ke sesi refleksi namanya ya. Jadi untuk kesimpulan, siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa sih yang kita pelajari selama berapa menit ke depan ke belakang tadi? Silakan, mungkin dari Sheila, silakan. Apa yang bisa disimpulkan? Berdiri, Pak. Nggak, langsung aja duduk. Hari ini kami mendapat materi Upanishad dan lainnya. Kesimpulan yang saya dapat dari diskusi materi hari ini, saya jadi lebih banyak tahu tentang ajaran-ajaran agama Hindu. Saya juga bisa lebih dalam tahu tentang materi-materi yang dibahas hari ini. Menurut saya, diskusi hari ini sangat berguna untuk dipelajari lebih lanjut dan dicermati lebih lanjut lagi. Ya, itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Selanjutnya ya. Untuk kali ini Pak cukupkan materi pembelajarannya. Tadi diawali dengan doa, nanti silakan ditutup dengan doa. Silakan ketua kelas ditutup dengan doa. Sebelum kita menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita menutup dengan doa. Pada sana. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, kita langsung akhiri pertemuan kali ini dengan Paramasanti. Paramasanti. Om Santi. Ya.